Bahkan urusan me time pun dalam Islam diatur. Me time. Kan kita perlu meditasi, merenung sendiri, kontemplasi lah ya. Itu dalam seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih, dia menceritakan begini. Kalau Anda mau mempergunakan akal Anda dengan baik, kata dia, maka bagilah waktu dalam hidup Anda itu 4. Apa aja, Dok? Yang pertama, waktu bermunajat kepada Allah, ngobrol. Sholat, doa ya. Doa. Tapi ngobrol itu bukan sekedar ngobrol. Kita kan sering kadang-kadang ritual, bukan ritual, kayak regularitas saja gitu, tapi nggak ngobrol. Cenderung karena udah terlalu sering dari kecil gitu. Jadi ngobrol, benar-benar ngobrol, kayak ngobrol gini. Ya Allah, aku tuh pengen banget begini ya Allah. Boleh nggak ya Allah? Masuk betul ya. Masuk dulu. Sebagaimana doanya Nabi Zakaria ketika beliau banyak orang berdoa kan reguler aja ya. Kita reguler. Jadi dari kecil begitu. Kalau bahasa kita, kalau saya sering sebut nggak ada vibes-nya. Nggak ada soul-nya lagi. Nggak ada soul-nya. Iya. Ngobrol lah sama Allah. Apa yang kita mau tuh kasih tahu sama Allah. Kasih tahu aja. Kayak Nabi Zakaria tuh waktu umur 90 tahun kan mau dikasih anak sama Allah. Dengan usia istri 70 tahun sih nggak saya. Yang dia keluhkan apa? Aku sudah tua, aku sudah uban, tulang-tulangku sudah keropos. Ini kan Allah tahu semua. Terus buat apa diomongin sama Allah? Tapi itulah bentuk manjanya Nabi Zakaria kepada Allah. Aku sudah tua, tapi nggak punya keturunan pewaris lagi ya Allah, maka berikan aku keturunan gitu lah, seperti itu. Nah, Allah kasih, itu ngobrol manja. Jadi bab itu bukan seorang nabi ngomongin receh, remeh, temeh, enggak. Tapi ini bentuk manjanya mereka kepada Allah. Itu, jadi itu salah satunya ya. Yang pertama tuh munajat. Yang kedua apa? Waktu kita bermuhasabah. Kita harus ada waktu kita tuh nanya ke diri kita, aku tuh ini umur sudah sekian, udah karya apa, udah kebaikan apa, udah amal soleh apa yang aku kerjakan, itu muhasabah. Nah yang ketiga adalah waktu kumpul sama teman. Ya. Tapi itu diberi syarat. Syaratnya apa? Carilah teman, sahabat yang bukan cuma pintar cari kelebihannya kita dan bisa muji kita, tapi carilah juga yang bisa cari celahnya kita untuk menasihati kita. Itu syaratnya. Oke. Nah yang terakhir, kata Wahab bin Munabbih ini katakan, yang terakhir adalah waktu untuk Anda menikmati diri Anda dan jiwa Anda. Itu me time. Cuman yang menarik ya, tapi itu ada syarat. Syaratnya yang pertama, dia harus halal, dia harus sehat atau lezat dan nikmat. Dan jangan berlebihan, itu syaratnya. Yang menarik ya, kata beliau dalam buku itu, dalam perkataan beliau itu, waktu yang terakhir yang keempat ini justru malah bisa mengoptimalkan 3 waktu yang tadi. Seperti itulah. Jadi jangan kita tuh kita manusia, kita bukan malaikat gitu kan, yang punya sesuatu yang kita perlu dapatkan nutrisi jiwa itu. Kemarin saya dengan Dr. Esa Dahlan juga ngebahas inilah ya. Ini kebiasaan laki-laki kalau pulang biasanya dia duduk dulu ya kan, merenung dulu ya kan, buka TV padahal TV-nya juga nggak ditonton gitu ya, buka handphone itu memang diperlukan. Saya juga punya kebiasaan yang sama. Itu jadi ini masuk yang keempat ya. Justru malah dia bisa mengoptimalkan 3 waktu yang tadi itu. Kita merenung apa yang sudah kita lakukan. Ya, betul. Nah itu paling baik malam. Ke depan, ke besok mau ngapain gitu. Paling baik malam. Bagusnya dilakukan malam hari. Bagusnya malam hari. Makanya kalau doa pagi, kalau kita baca zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, kata Rasulullah. Aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah. Wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala. Jadi kita tuh sudah paket komplit, kita tuh sehari itu sudah diberikan Nabi dari awal. Mau apa? Motivasi ada, mau semangat mencari ada, mau caranya ada, gitu loh. Jadi ilmu bermanfaat. Zaman sekarang ilmu bertebaran di mana, tapi nggak banyak memberikan solusi. Gara-gara nggak manfaat, nggak berkah ilmunya seperti itu. Begitu kurang lebih. Termasuk juga tadi ketika bangun itu kan, kita kan disuruh sholat ke masjid segala macam subuh ya. Nah itu kan sebenarnya mata kita ketika melihat matahari jadi switching on off. Ketika lihat matahari makanya kalau mau sehat lihatlah matahari. Bukan menatap matahari, bukan lihatlah cahaya. Supaya apa? Supaya terjadi pergantian sistem, karena tubuh kita ketika malam hari gelap, sistem berubah menjadi parasimpatik. Ketika lihat matahari berubah jadi sistem simpatik. Itu 2 sistem yang berbeda. Yang satu relax, yang satu working lah, alert gitu, seperti itu. Makanya suruh lihat matahari. Nah, Nabi itu ngeliat matahari, itu ada doanya juga. Lihat langit, maaf ya. Itu ada doanya juga. Doa yang membuat kita, kadang-kadang kalau bumi terlalu sempit, maka langit itu sangat luas untuk memberikan solusi untuk kita, seperti itu.
Ada doanya lagi tuh. Jadi Ada doanya lagi. ada Allahumma inni a'udzubika an adilla, an udalla, an azilla, au zalla, au azlima, au zlama, au jahala, au yujhala alaiha. Aku berlindung padamu ya Allah dari membodohin orang dan dibodohi orang lain. Disesatkan dan disesatkan orang lain. Digelincirkan dan menggelincirkan orang lain, menzolimi dan dizolimi orang lain. Seperti itulah, ada 4. Jadi akhirnya saya tanya lagi, saya lihat kenapa harus banyak doa? Ternyata doa itu menurut seorang ulama Ibnu Qayyim dikatakan doa itu obat. Doa itu obat. Maka kalau kita doa-doa ulama-ulama zaman dulu saya indah banget.